Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Megi Salam, NIM 2101010020, mata kuliah Manajemen Produksi, kelas Manajemen 3A1. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi 3 tentang desain produk dan jasa. Desain produk dan jasa adalah hal yang akan dilakukan oleh perusahaan sebelum dan juga setelah menciptakan suatu produk. Desain produk dan desain jasa memiliki perbedaan. Jika desain produk, proses menciptakan produk baru yang akan dijual oleh perusahaan untuk pelanggannya. Sedangkan kalau jasa, sesuatu yang diproduksi dan dikonsumsi secara bersamaan. Apa tujuan utama dari desain produk dan desain jasa? Tujuan utamanya adalah dalam konteks industri adalah membantu atau memudahkan pengembangan sebuah produk agar sesuai dengan tujuan atau konsep pembuatannya. A. Tahap pengembangan produk. Tahap pengembangan produk terdiri dari yang pertama adalah ide pengembangan atau riset pasar lewat R&D. Yang kedua ada kemampuan perusahaan merealisasikan ide. Yang ketiga ada permintaan konsumen yang dipenuhi. Yang keempat ada spesifikasi produk, bagaimana produk bisa berfungsi, lewat apa engineering produk. Dan yang kelima ada spesifikasi produk, bagaimana produk bisa dibuat, seperti spesifikasi ukuran dimensi. Yang keenam, review design. Review design adalah apakah spesifikasi produk yang sudah terbaik dalam memenuhi kebutuhan konsumen. Yang ketujuh ada tes pasar. Tes pasar adalah apakah produk memenuhi harapan konsumen untuk memastikan prospek launching ke pasar lewat penjualan dalam jumlah besar. Yang kedelapan ada perkenalan di pasar dengan memproduksi secara massal. Dan yang terakhir ada evaluasi. Evaluasi adalah untuk mengukur sukseskah atau gagal. B adalah desain produk dan jasa. Desain produk jasa ada beberapa teknik yang dapat diaplikasikan pada produk jasa untuk mengefisiensikan biaya dan meningkatkan produk. Di antaranya yang pertama ada penyelarasan selera atau customization yang ditunda sedapat mungkin. Yang kedua ada modularis dengan menyediakan paket-paket. Yang ketiga ada automatisasi atau mengurangi interaksi konsumen dengan menggunakan mesin untuk mengganti tenaga manusia. Yang keempat ada momen trust, sangat penting antara penyediaan jasa dan konsumen yang berkesan meningkatkan atau menurunkan harapannya konsumen. C ada produk life cycle atau PLC. Suatu produk berupa barang atau jasa pada umumnya mengalami tahap kehidupan produk PLC atau produk life cycle melalui 4 fase, yaitu yang pertama ada fase induction atau perkenalan. Fase di mana produk baru dikenalkan dengan pasar. Kondisi ini memerlukan penelitian, pengembangan produk, modifikasi dan perbaikan proses pengembangan pemasok. Yang kedua ada fase pertumbuhan atau growth. Desain produk telah mulai stabil yang diperlukan peramalan kebutuhan kapasitas yang efektif dan perlu peningkatan kapasitas agar dapat memenuhi permintaan. Ketiga ada fase kematangan atau maturity. Ketika sebuah produk dewasa, pesaing mulai bermunculan. Produksi jumlah besar dapat inovatif sangat sesuai pada fase ini dan perlu inovasi. Pengendalian biaya harus lebih baik, meningkatkan laba dengan pembatasan lini produk. Yang keempat ada fase penurunan atau decline. Manajemen mungkin perlu agak kejam terhadap produk yang siklus hidupnya mendekati akhir. Produk yang hampir mati biasanya produk yang buruk bagi investasi, sumber daya dan kemampuan manajerial. Produk hampir mati, maka mungkin perlu menghentikan produk tersebut dan menggantinya dengan desain produk lain, desain produk baru. Yang D ada teknik merancang produk. Yang pertama ada rebus design yang tangguh atau desain yang tangguh. Desain yang dapat diproduksi sesuai permintaan.
walaupun dalam kondisi yang tidak memadai. Yang kedua ada modular design atau bagian atau komponen produk yang dengan mudah dapat ditukar dan digantikan. Yang ketiga ada computer aided design atau CAD. Penggunaan komputer secara interaktif untuk pengembangan dan mendokumentasikan sebuah produk. Yang keempat ada computer aided manufacturing atau CAM. Penggunaan teknologi informasi untuk mengendalikan mesin. Yang kelima ada teknologi virtual reality. Bentuk komunikasi secara tampilan di mana gambar menggantikan kenyataan dan biasanya user atau penggunaan dapat merespons secara interaktif. Yang keenam ada Palu analisis. Palu analisis kajian dari produk sukses yang dilakukan selama proses produk. Yang ketujuh ada desain yang ramah lingkungan atau environmentally friendly design. Perencanaan produk yang telah memasukkan unsur kepekaan terhadap masalah lingkungan yang sangat luas pada proses produksi. Bagaimana membuat desain produk ramah lingkungan? Membuat desain produk ramah lingkungan antara lain dengan cara yang pertama membuat produk yang dapat didaur ulang atau recycle. Yang kedua ada menggunakan bahan baku yang dapat didaur ulang atau recycle. Yang ketiga menggunakan komponen yang tidak bahaya. Yang keempat ada menggunakan komponen yang lebih ringan. Yang kelima ada menggunakan energi yang lebih sedikit atau menghemat. Yang keenam ada menggunakan raw material yang lebih hemat. Yang time-based competition, product development continuum. Yang pertama ada strategi pengembangan eksternal, membeli teknologi atau keahlian, joint ventures, aliansi. Yang kedua ada strategi pengembangan internal, pindah ke produk yang ada, peningkatan produk yang sekarang, produk baru yang dikembangkan secara internal, biaya pengembangan produk dibagi panjang, kecepatan pengembangan produk atau cepat atau sekarang, tinggi, resiko pengembangan produk dibagi. Product in various stages of life cycle, berbagi tahapan daur ulang produk. Keterangan introduction, growth, maturity, deadline. F. Dokumentasi produksi. Dokumentasi produksi yang dilazim dilakukan antara lain adalah yang pertama ada gambar perakitan atau assembly drawing, pandangan produk yang dilepas masing-masing komponennya lewat gambar 3 dimensi atau isometris. Yang kedua ada diagram perakitan atau assembly grafik sebagai jalan untuk menerangkan bagaimana komponen mengalir menjadi subperakitan dan akhirnya menjadi produk jadi. Yang ketiga ada lembar route set, daftar operasi yang dibutuhkan untuk memproduksi komponen dengan bahan yang dirinci dalam bill of material. Yang keempat ada perintah kerja works order, instruksi untuk membuat sejumlah kuantitas produk tertentu biasanya untuk jadwal tertentu. Dan yang kelima ada engineering change notice atau HCN, perbaikan atau perubahan dari gambar teknik atau bill of material. Bagaimana membeli teknologi untuk desain produk? Teknologi dapat dibeli dengan mengambil alih sebuah perusahaan, yaitu melalui yang pertama ada joint ventures. Joint ventures adalah mendirikan perusahaan bersama untuk mengejar suatu produk atau pasar. Yang kedua ada aliansi. Aliansi adalah kesepakatan atau komitmen yang saling menguntungkan tanpa ketergantungan, namun tetap konsisten dengan strategi yang mendukung misi masing-masing pihak. Baiklah, itu saja yang dapat saya jelaskan tentang materi desain produk dan jasa. Jika ada salah kata, saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya tutup video ini dengan mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.